Aku masih ingat hari itu, hari ketika aku resmi menjadi istri dari seorang pria kota yang begitu aku cintai. Namanya Ardian. Pria tampan, mapan, dengan pekerjaan menjanjikan di perusahaan keluarganya. Semua orang di kampungku dulu tak percaya aku bisa menjadi istrinya. Aku hanyalah gadis desa, sederhana, terbiasa dengan lumpur sawah, aroma tanah basah, dan pekerjaan kasar yang menempel di tanganku. Tapi entah bagaimana, takdir membawaku padanya. Seharusnya hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, wajahku dipoles tipis oleh tangan Embarini, tetangga yang bisa merias wajah walau seadanya. Aku tak pernah bermimpi punya pesta mewah, bagiku yang terpenting adalah aku menikah dengan orang yang kucintai. Tapi ternyata, kebahagiaan yang kuimpikan tak pernah benar-benar utuh. Dari tatapan pertama, aku tahu mertuaku, Ibu Ratna, tak pernah merestui pernikahan ini. Matanya yang tajam selalu menatapku dengan penuh hinaan. Senyumnya hanya terlukis bila menatap orang-orang kota, tamu undangan yang datang dengan pakaian glamor dan perhiasan mahal. Sementara padaku, ia bahkan enggan menegur. Ardian, apa kamu yakin menikahi perempuan ini? Tanya beliau di hari lamaran dulu, bahkan di hadapan keluargaku. Kata, perempuan ini, jelas-jelas ditujukan padaku, seolah aku hanyalah barang tak berharga yang kebetulan ada di sana. Aku menunduk, menahan air mata. Ayah dan ibuku yang sederhana hanya bisa saling menggenggam tangan, berusaha menguatkan diri meski jelas terlihat betapa diremehkannya keluarga kami. Ardian kala itu menggenggam tanganku erat. Aku yakin, Bu. Aku cinta sama dia. Dan aku ingin membangun rumah tangga dengan dia, bukan dengan orang lain. Aku kira, ketegasan Ardian cukup untuk membuat ibunya menerima. Nyatanya, aku salah besar. Sejak awal, Ibu Ratna hanya menganggapku sebagai noda yang mencoreng nama baik keluarga mereka. Setelah menikah, aku resmi tinggal di rumah besar keluarga Ardian. Rumah itu luas, mewah, dengan pilar-pilar tinggi dan perabotan mahal yang bahkan tak berani kusentuh. Setiap sudut rumah terasa asing bagiku, seakan-akan aku hanyalah tamu yang salah alamat. Ibu Ratna sering menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dingin, "Jangan sentuh apapun, nanti rusak. Kau kan tak terbiasa dengan barang mahal." Aku hanya bisa menunduk. Ardian sering membelaku, tapi semakin ia membelaku, semakin ibunya membenciku. Aku tak peduli kau istrinya. Kau harus tahu diri, jangan pernah berharap jadi menantu yang kusayang. Kau itu perempuan kampungan, tak selevel dengan keluarga kami, kata Ibu Ratna suatu hari ketika aku sedang menyiapkan teh untuknya. Aku menahan napas, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku selalu ingat pesan ibuku, jangan pernah tunjukkan kesedihanmu pada orang yang ingin melihatmu jatuh. Tersenyumlah, nak, meski hatimu hancur. Maka aku tersenyum, meski di dalam dada ada luka yang perih. Hanya ada satu hal yang membuatku bertahan, cinta Ardian. Meski ibunya terang-terangan menolakku, Ardian selalu menegakkan kepalanya. Kamu istriku, kamu bagian dari hidupku. Jangan pedulikan mama. Aku akan selalu ada buat kamu. Kalimat itu bagai obat penenang bagiku. Aku percaya padanya, percaya pada janji-janji yang ia ucapkan. Aku percaya ia benar-benar mencintaiku, bukan hanya sekadar iba atau main-main. Hari-hari kulalui dengan sabar. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Semua kulakukan dengan ikhlas, berharap suatu hari Ibu Ratna bisa melihat ketulusanku. Tapi ternyata, ketulusan tak cukup untuk meluluhkan hati yang keras. Beberapa bulan setelah menikah, aku terlambat datang bulan. Jantungku berdebar saat 2 garis merah muncul jelas di test pack sederhana yang kubeli diam-diam. Aku menutup mulut, menahan teriakan bahagia. Aku hamil, bisikku pada diri sendiri, air mata mengalir di pipiku. Aku segera memberitahu Ardian. Malam itu, setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk menunjukkan test pack itu padanya. "Yan, lihat ini," ucapku gugup. Ardian menatap test pack itu, lalu menatapku. Senyum perlahan merekah di wajahnya. Kamu hamil?" tanyanya dengan mata berbinar. Aku mengangguk. "Iya."
Kita akan jadi orang tua. Ardian langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan betapa bahagianya dia. Untuk pertama kalinya setelah menikah, aku merasa semua luka yang kuterima dari mertuaku terbayar lunas. Aku pikir, dengan adanya cucu, Ibu Ratna akan menerimaku. Aku pikir bayi ini akan menjadi jembatan yang menyatukan kami. Sayangnya, sekali lagi aku salah. Keesokan harinya, aku dan Ardian memberitahu Ibu Ratna kabar bahagia ini. Dengan penuh semangat, Ardian berkata, "Emma, aku ada kabar baik. Evi hamil, Ma. Mama akan jadi nenek." Aku menatap wajah Ibu Ratna penuh harap. Mungkin kali ini beliau akan tersenyum padaku. Tapi reaksi yang kuterima sungguh tak terduga. Wajah Ibu Ratna berubah dingin. Senyum sinis terlukis di bibirnya. "Hamil?" katanya dengan nada mengejek. "Anak dari perempuan kampungan sepertimu?" "Tidak. Aku tidak mau cucu dari rahim seperti itu." Aku tertegun. Kata-katanya menusuk jantungku. Aku memandang Ardian, berharap ia membelaku. "Ma, jangan bicara begitu. Itu cucu Mama juga," kata Ardian tegas. Tapi Ibu Ratna hanya mendengus. "Kau pikir aku mau menggendong bayi yang lahir dari perempuan yang bahkan cara duduknya saja tak tahu aturan? Kau salah besar." Aku merasa bumi runtuh di bawah kakiku. Bayi yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru menjadi alasan baru bagiku untuk dihina. Sejak kabar kehamilanku tersebar di rumah itu, bukannya disambut sukacita, aku justru merasa bagai tahanan. Ibu Ratna semakin sering memperlihatkan wajah muaknya padaku. Tatapannya setiap kali menyinggung perutku yang mulai membesar membuatku merasa kotor, seolah bayi ini bukan darah daging keluarganya, melainkan aib yang harus disembunyikan. "Ardian," suara Ibu Ratna tegas suatu malam saat kami berkumpul di ruang makan. "Kau harus berpikir panjang. Kalau perempuan kampungan ini melahirkan, apa kata orang-orang? Mereka akan menertawakan kita. Kau anak pengusaha besar, masa punya anak dari rahim yang tidak selevel? Buang saja kandungan itu." Seketika sendok di tanganku terjatuh, menimbulkan suara nyaring di atas piring. Hatiku bagai diremas. Bagaimana mungkin seorang calon nenek menyuruh menantunya membuang janin? Aku menatap Ardian, berharap ia membelaku seperti dulu. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya berbeda. Pandangannya ragu, tatapannya gelisah. "Mah, ini anak saya juga," jawabnya pelan. "Anakmu?" "Iya. Tapi lahir dari siapa?" "Dari dia," telunjuk Ibu Ratna mengarah tepat ke wajahku. "Kau harus sadar, Ardian. Masa depanmu masih panjang. Kau layak punya keturunan dari perempuan yang pantas, bukan dari kampungan yang bahkan etika duduknya masih kaku." Aku ingin bicara, ingin menegaskan bahwa aku juga manusia yang punya harga diri. Tapi tenggorokanku tercekat. Air mataku menggenang, hanya mampu menatap meja makan tanpa suara. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi neraka bagiku. Ardian mulai berubah. Jika dulu ia selalu melindungiku, kini ia lebih banyak diam ketika ibunya menghina. Lebih buruk lagi, ia mulai ikut menyalahkanku. Suatu malam, ketika aku sedang mengelus perutku yang berusia 3 bulan, Ardian masuk kamar dengan wajah tegang. "Eve?" Suaranya pelan tapi menusuk. "Apa kamu nggak bisa pertimbangkan ucapan Mama?" Aku langsung menoleh, menatapnya tak percaya. "Maksud kamu?" Dia menunduk, seakan tak berani menatapku. "Gugurkan saja, Eve. Kita bisa punya anak lagi nanti. Anak yang lahir di waktu dan kondisi yang lebih tepat." Aku ternganga. "Lebih tepat? Ardian, ini anak kita. Darahmu, darahku. Apa kamu sadar apa yang kamu minta?" Ardian menghela napas panjang. "Aku tahu. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan melawan Mama. Kamu tahu bagaimana beliau? Dia bisa hancurkan aku kalau aku bandel. Aku terjebak, Eve." Aku menggeleng keras, air mataku jatuh deras. "Tidak, Yan. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Apapun yang terjadi, dia akan lahir. Aku rela kamu benci aku rela Mama hina aku setiap hari, tapi aku tidak akan jadi pembunuh." Ardian mendesah frustasi, lalu berbalik tanpa bicara lagi. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, sambil memeluk perutku.
Aku berjanji pada bayi di dalam kandungan, ibu akan melindungimu, nak, meski semua orang ingin kau hilang dari dunia. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Ibu Ratna sengaja mendatangkan dokter kenalannya ke rumah dengan maksud menggiringku melakukan aborsi. Aku sudah hubungi dokter Maya, dia ahli. Aman. Setelah selesai, kau bisa hidup normal lagi tanpa beban, katanya dingin. Aku menatapnya dengan mata penuh air. Maaf, Bu. Saya tidak akan melakukannya. Ia mendesis, wajahnya merah padam. Keras kepala. Jangan salahkan aku kalau nanti kau disingkirkan dari rumah ini. Aku semakin tertekan. Bahkan pembantu rumah tangga yang biasanya ramah padaku ikut berubah dingin karena takut pada majikan mereka. Aku benar-benar sendirian. Ardian, suamiku semakin jauh. Dia pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Setiap kali aku mencoba mengeluh, ia hanya menjawab singkat, "Sudahlah, Eve. Jangan buat keadaan makin sulit." Di balik senyum yang kupaksakan setiap kali bertemu orang luar, aku menyimpan luka yang tak pernah bisa kulukiskan. Tubuhku lelah, hatiku hancur. Aku sering menatap ke cermin, bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar seburuk itu sampai tak layak punya anak darinya? Namun setiap kali aku merasakan gerakan kecil di perutku, aku kembali tegar. Bayiku memberiku alasan untuk bertahan. Ia adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan ini. Bertahanlah, nak. Jangan menyerah. Ibu ada di sini untukmu, bisikku setiap malam sebelum tidur. Suatu sore, aku mendengar percakapan yang tak sengaja ketika lewat di depan ruang tamu. Ibu Ratna sedang berbicara dengan seorang wanita yang kukenal sebagai kerabat dekatnya. Kalau dibiarkan, anak itu akan lahir, dan nama keluarga kita tercemar, ucap Ibu Ratna dengan nada tinggi. Aku harus pastikan kandungan itu tidak bertahan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku berdiri kaku, mendengarkan tanpa sengaja. Bagaimana kalau Ardian menolak, Ratna? Tanya wanita itu. Anakku selalu bisa kuatur. Dia terlalu takut kehilangan harta warisan. Kalau kuberi pilihan, keluarga atau perempuan kampungan itu, tentu dia akan memilih keluarga. Aku mundur pelan-pelan, hampir tak bisa bernapas. Jadi benar, aku bukan hanya tak diterima, tapi juga direncanakan untuk disingkirkan. Malamnya, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Aku menutup mulut dengan handuk agar suaraku tak terdengar. Dalam hatiku aku berteriak, kenapa mereka begitu membenciku? Padahal aku hanya ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Beberapa hari kemudian, Ardian pulang larut malam dengan wajah letih. Aku mencoba menyambutnya dengan senyum, menyiapkan segelas air hangat. Yan, aku takut, kataku pelan. Aku dengar mama, dia ingin aku gugurin kandungan ini. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak sanggup, Yan. Aku mohon, lindungi aku. Lindungi anak kita. Ardian menatapku lama. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga keputusasaan. Eve, aku lelah. Jangan paksa aku memilih di antara kamu dan mama. Aku sudah cukup tertekan. Air mataku jatuh seketika. Jadi kamu lebih memilih diam, membiarkan aku sendirian melawan semua ini. Dia menunduk. Aku hanya ingin tenang. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada hinaan Ibu Ratna. Ternyata, pria yang dulu berjanji melindungiku mulai menyerah pada tekanan keluarganya. Kejadian paling mengerikan terjadi ketika aku sedang beristirahat di kamar. Ibu Ratna masuk tanpa izin, membawa segelas minuman. Minum ini, katanya singkat. Aku menatapnya ragu. Apa ini, Bu? Vitamin. Supaya kau kuat. Aku menatap cairan berwarna keruh itu. Hati kecilku berbisik ada yang tidak beres. Aku menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya sudah minum vitamin dari dokter kandungan. Wajah Ibu Ratna seketika berubah. Matanya melotot penuh amarah. Kau menuduh aku mau meracunimu, bentaknya keras. Aku mundur, memeluk perutku. Saya hanya berhati-hati, Bu. Ini anak saya. Anakmu? Anakmu? Suaranya menggema di kamar. Itu cucu yang tidak pernah kuakui. Kalau kau tidak menyingkirkannya, jangan salahkan aku bila kau yang kusingkirkan dari rumah ini. Aku gemetar, tubuhku lemas.
Untungnya, saat itu Ardian masuk dan menghentikan pertengkaran. Tapi alih-alih membela, dia hanya berkata, "Sudahlah, Ma, jangan ribut malam-malam begini." Lalu dia menatapku dengan wajah datar. "Eve, jangan buat Mama marah lagi. Aku nggak tahan kalau terus begini." Hatiku runtuh. Sejak kejadian itu, aku semakin merasa terasing di rumah sendiri. Tidak ada satupun yang mendukungku. Bahkan senyum Ardian yang dulu menjadi penyelamat, kini semakin jarang kulihat. Aku sering duduk sendirian di kamar, memeluk perutku, berbicara dengan bayi di dalam rahimku. "Nak, kamu satu-satunya alasan ibu bertahan. Jangan takut. Meski ayahmu diam, meski nenekmu benci, ibu akan selalu ada di sini. Kamu bukan aib. Kamu hadiah terindah dalam hidup ibu." Tangisku kerap pecah di sela-sela doa itu. Tapi setiap kali merasakan gerakan kecil di perutku, aku tahu aku tak boleh menyerah. Malam demi malam, aku hanya bisa memohon pada Tuhan. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah. Lindungi anakku." Di sisi lain, aku masih mencintai suamiku. Aku masih berharap Ardian kembali seperti dulu, pria yang menantang semua orang demi diriku. Tapi semakin hari, harapan itu semakin tipis. Ardian mulai jarang tidur di kamar kami. Kadang aku mendengar pintu mobilnya tertutup larut malam, lalu langkahnya menuju kamar tamu. Katanya lelah, katanya ingin sendiri. Namun hatiku merasa, ada sesuatu yang mulai berubah, bukan hanya karena tekanan ibunya, tapi karena hadirnya orang ketiga yang diam-diam mulai muncul dalam hidupnya. Dan disitulah awal kisah lebih gelap akan dimulai. Awalnya aku berusaha menepis pikiran buruk tentang Ardian. Aku masih ingin percaya bahwa ia sibuk kerja, bukan sibuk dengan wanita lain. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Beberapa kali aku mendapati ponselnya berdering larut malam. Nama yang tertera di layar hanyalah inisial, C. Suaranya lembut setiap kali menjawab, berbeda jauh dengan nada datarnya padaku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Yan, siapa yang sering telepon kamu itu?" Dia langsung defensif. "Jangan kepo. Itu urusan kerja." Aku menelan ludah, menahan perih. Kalau urusan kerja, kenapa harus disembunyikan? Ardian mendengus, lalu menatapku tajam. "Eve, jangan bikin aku tambah pusing. Kamu udah cukup bikin masalah dengan kandunganmu itu. Jangan tambahin lagi dengan curiga nggak jelas." Aku terdiam. Kalimatnya menusuk lebih dalam daripada belati. "Kandunganku, anakku, disebut masalah." Ibu Ratna makin gencar menekanku. Ia bahkan tak lagi menyamarkan kebenciannya di depan pembantu. Perempuan ini keras kepala. "Sudah kubilang, gugurkan saja. Kalau tidak, cepat atau lambat Ardian akan muak dan menceraikanmu," katanya lantang ketika aku lewat. Aku berhenti sejenak, menatapnya. "Bu, apa salah saya? Saya hanya ingin melahirkan anak saya dengan selamat. Kenapa Bu begitu membenci saya?" Ibu Ratna mendekat, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Karena kau tak pantas. Kau cuma numpang hidup di keluarga ini. Kau pikir dengan hamil, kau bisa mengikat Ardian? Kau salah besar. Anak itu tidak akan membuat posisimu aman. Malah membuatku semakin muak melihatmu." Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan menangis sampai sesak. Rasanya tak ada lagi ruang untukku di rumah itu. Hari itu, aku dan Ardian terlibat pertengkaran hebat. Aku sudah tak sanggup menahan semuanya. "Yan, sampai kapan kamu diam? Mama setiap hari nyuruh aku gugurin anak ini. Kamu juga ikut dingin sama aku. Kamu lupa waktu kita menikah dulu? Kamu janji akan selalu lindungi aku, apapun yang terjadi," teriakku sambil menahan tangis. Ardian menghela napas berat. "Aku nggak lupa, Eve, tapi keadaan berubah. Aku nggak bisa terus-terusan melawan Mama. Dia benar, kita belum siap punya anak. Aku juga malu, Eve. Teman-teman kerjaku semua nikah sama wanita pintar, cantik, terhormat. Sedangkan kamu tahu sendiri." Kata-katanya bagai petir menyambar. Jadi, benar. Aku hanyalah perempuan kampungan di matanya. Aku menepuk dadaku sendiri, mencoba menahan sesak. "Kalau begitu,
Kamu menyesal menikah sama aku. Ardian diam. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah kuterima. Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil memeluk perutku. Aku merasa benar-benar sendirian. Tapi di tengah kesedihan, aku merasakan gerakan kecil dari dalam rahimku. Bayiku menendang, seakan memberi tanda bahwa ia hidup, ia berjuang bersamaku. Air mataku menetes. Nak, terima kasih sudah menguatkan ibu. Kita hanya punya satu sama lain. Ibu janji, apapun yang terjadi, kamu akan lahir dengan selamat. Ibu rela kehilangan siapapun, tapi tidak rela kehilanganmu. Aku tahu, sejak hari itu, aku harus bersiap menghadapi badai lebih besar. Karena bukan hanya mertua yang menolak kehadiranku, tapi suami yang dulu kucintai pun mulai berbalik arah. Dan aku mulai sadar, ada bayangan wanita lain yang pelan-pelan masuk mengambil tempatku. Hari-hari penuh tekanan dari mertua dan sikap dingin Ardian perlahan menemukan jawabannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat langsung siapa wanita yang selama ini sering menghubungi suamiku. Namanya Clara. Aku tahu dari bisikan salah satu pembantu yang kasihan padaku. Bu, hati-hati. Pak Ardian sering dijemput Mbak Clara, katanya teman kantor, tapi kok sering banget, ya? Aku hanya tersenyum pahit. Firasatku selama ini benar. Clara adalah perempuan dengan penampilan glamor, rambut panjang terawat, bibir merah merona, pakaian mewah yang selalu tampak mahal. Ia datang ke rumah suatu sore, dengan langkah anggun, seakan rumah itu sudah menjadi miliknya. Ibu Ratna menyambutnya dengan pelukan hangat. Clara, sayang. Masuklah, nak. Sudah lama sekali Mama ingin kau sering main ke sini. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, menatap mereka dengan dada sesak. Perempuan asing itu disambut penuh cinta, sementara aku, menantu sah, tak pernah sekalipun dipanggil dengan sebutan penuh kasih. Ini Evie ya? Clara menoleh padaku, suaranya manis tapi penuh sindiran. Kamu istrinya Mas Ardian? Wah, sederhana sekali ya penampilannya. Lucu. Aku menelan ludah. Aku tahu maksud kata sederhana sekali bukan pujian. Itu penghinaan halus yang membuat Ibu Ratna tertawa kecil. Sejak kedatangan Clara, posisiku di rumah semakin terpojok. Ia datang hampir setiap hari dengan berbagai alasan, mengantar dokumen kantor untuk Ardian, makan malam bersama, bahkan menginap di kamar tamu. Yang lebih menyakitkan, Ibu Ratna selalu memamerkan Clara di depanku. Lihat, Eve. Clara itu cantik, pintar, modis. Pantas jadi pendamping Ardian. Kamu harus banyak belajar darinya. Clara hanya tersenyum tipis, lalu melirikku dengan tatapan penuh kemenangan. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi aku memilih diam. Aku tahu jika aku ribut, mereka akan menuduhku pencemburu, lebay, atau tidak tahu diri. Ardian? Ia hanya tersenyum kaku setiap kali aku menuntut penjelasan. Eve, jangan salah paham. Clara itu teman kerja. Mama suka sama dia, makanya sering ke sini. Jangan bikin masalah lagi. Aku menggenggam perutku erat. Bukan aku yang bikin masalah, Yan. Tapi kamu yang membiarkan masalah ini tumbuh di depan mata. Pernah suatu malam, aku turun ke dapur untuk mengambil air. Dari arah ruang keluarga, terdengar tawa riang Ardian dan Clara, disusul suara lembut Ibu Ratna. Aku benar-benar kagum sama kamu, Clara, kata Ardian sambil tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak kuterima. Aduh, Mas. Biasa saja, jawab Clara genit, membuat mereka bertiga tertawa. Aku berdiri di balik dinding, tubuhku bergetar. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Suamiku, yang dulu berjanji melindungiku, kini tertawa mesra dengan wanita lain, sementara aku, istri sahnya, hanya menjadi penonton di sudut gelap rumah itu. Air mataku menetes deras. Aku menutup mulutku agar isak tangisku tak terdengar. Keesokan harinya, Ibu Ratna memanggilku ke ruang tamu. Clara duduk manis di sebelahnya, seperti ratu kecil. Evie, suara Ibu Ratna dingin. Aku ingin bicara serius. Aku rasa kamu sendiri tahu kalau Ardian butuh pendamping yang lebih pantas. Kamu orang baik, tapi tidak cukup. Lihatlah Clara. Dia lebih cocok jadi istri Ardian. Aku menatapnya tak percaya.
Bu, saya istri sah Ardian. Kami menikah dengan restu hukum dan agama. Ibu Ratna mendengus. Restu? Restuku tidak pernah ada. Dan sekarang aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Aku ingin Ardian menikah dengan Clara. Dia yang pantas melahirkan cucu untuk keluarga ini, bukan kamu. Clara hanya menunduk dengan senyum tipis, seolah menikmati setiap kata yang menusukku. Aku merasa bumi runtuh. Mereka tidak hanya ingin merebut suamiku, tapi juga menghancurkan harga diriku sebagai seorang istri dan ibu dari janin yang sedang kukandung. Malam itu aku menangis di kamar. Perutku sudah membesar, janinku semakin kuat. Aku merasa setiap tendangan kecil di dalam rahimku adalah protes atas perlakuan mereka. Aku mengusap perutku, berbisik, "Nak, dengar ibu. Mereka boleh benci, boleh hina, tapi kamu harus lahir. Kamu tidak salah. Kamu adalah anugerah. Ibu akan melindungimu, meski harus melawan dunia." Sejak hari itu, aku semakin yakin, aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan, bukan hanya demi diriku, tapi demi anakku. Beberapa minggu kemudian, topeng Ardian benar-benar lepas. Jika dulu ia masih berusaha menutup-nutupi kedekatannya dengan Clara, kini ia melakukannya terang-terangan, seolah aku tak lagi ada di matanya. Aku pernah mendapati mereka pulang bersama, masuk rumah sambil tertawa lepas, bahkan masih menggandeng tangan. Aku berdiri di depan pintu ruang tamu dengan perutku yang semakin besar. "Yan," suaraku lirih. Ardian menoleh, wajahnya sama sekali tidak bersalah. "Oh, Eve, kamu belum tidur? Aku antar Clara dulu ke kamar tamu." Clara menyikut lengannya manja. "Mas, nggak usah repot. Aku sudah hafal rumah ini, kok." Tawa kecilnya menampar hatiku. Aku ingin berteriak, ingin menuntut hakku sebagai istri. Tapi saat mataku bertemu tatapan tajam Ibu Ratna, aku mengurungkan niat. Pandangan beliau jelas mengatakan, "Diam, atau keluar dari rumah ini." Suatu kali, Ibu Ratna sengaja mengadakan arisan keluarga di rumah. Aku yang biasanya mengurus konsumsi malah diminta menjauh. "Tidak usah ikut-ikutan. Kau malah bikin malu. Biarkan Clara yang dampingi aku," katanya dingin. Aku hanya berdiri di tangga lantai 2, menyaksikan dari jauh. Clara dengan anggun menyajikan makanan yang jelas bukan hasil tangannya. Ibu Ratna terus-menerus memujinya di depan tamu. Clara ini calon menantu idaman. Cantik, pintar, bisa diandalkan. Kalau saja Ardian dari dulu memilihnya, tentu keluarga kami lebih sempurna. Tamu-tamu tertawa kecil, memandang Clara dengan kagum. Aku merasa dadaku diremas. Aku yang sah, aku yang mengandung darah daging Ardian, justru diperlakukan seperti pembantu tak berguna. Air mataku jatuh, tapi segera kuusap. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan mereka. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Ibu Ratna masuk ke kamarku. Wajahnya dingin, suaranya tegas. "Evi, dengarkan baik-baik. Kau harus segera mengambil keputusan. Gugurkan kandunganmu dan berikan jalan untuk Ardian menikah dengan Clara. Itu satu-satunya cara agar kau tetap punya tempat di keluarga ini." Aku menatapnya, hatiku hancur. "Bu, saya tidak bisa. Ini anak saya, anak Ardian juga. Apa tidak ada sedikit pun kasih sayang Bu untuk cucu sendiri?" Ia tersenyum sinis. "Cucu? Aku hanya mau cucu dari rahim perempuan yang pantas. Dan kau, Evi, tidak akan pernah pantas. Kalau kau keras kepala, jangan salahkan aku bila aku sendiri yang mengusirmu dari rumah ini." Aku gemetar. Tanganku refleks memeluk perutku. Ya Tuhan, apa aku benar-benar sendirian dalam perjuangan ini? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bicara dengan Ardian. Aku ingin memperjuangkan pernikahan ini, memperjuangkan keluargaku. "Yan, apa kamu sungguh mencintai Clara?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia terdiam lama, lalu menatapku tanpa ekspresi. Aku nyaman sama dia, Eve. Dia mengerti aku. Dia bisa membuat Mama bangga. Sementara kamu hanya bikin Mama marah setiap hari." Dadaku terasa diremuk. "Jadi semua janji kamu dulu? Kamu bilang kamu cinta aku, kamu janji akan melawan siapapun demi kita. Apa itu semua bohong?"
Ardian memejamkan mata. Aku lelah, Eve. Aku nggak sanggup lagi. Jangan paksa aku memilih. Kalau kamu sayang sama aku, lepaskan aku. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Aku merasa seluruh tubuhku roboh. Malam itu, aku kembali berbicara pada bayi dalam kandunganku. Suaraku bergetar di antara isak tangis. Nak, ayahmu sudah tak peduli lagi sama kita. Tapi jangan takut. Ibu masih ada. Kita akan tetap bersama. Ibu tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tahu, sejak saat itu, pertempuranku bukan lagi sekadar mempertahankan rumah tangga. Ini adalah perjuangan hidup dan mati, antara aku, bayiku, dan dunia yang ingin menghancurkan kami. Hari-hari berikutnya, Clara bukan lagi sekadar tamu. Ia diperlakukan seperti anggota keluarga. Ibu Ratna bahkan memanggilnya dengan sebutan, Nak, sambil menggandeng tangannya, sesuatu yang tak pernah kudapatkan. Ayo, Clara, duduk di sini, dekat Mama. Kamu harus sering-sering ke rumah, ya. Mama butuh teman ngobrol yang sepadan, katanya sambil menepuk tangan Clara dengan penuh kasih. Clara menatapku sekilas, senyumnya penuh kemenangan. Aku hanya bisa berdiri di dapur, menyiapkan teh untuk mereka, seperti seorang pembantu. Terkadang aku bertanya dalam hati, apa salahku? Mengapa mereka begitu tega memperlakukan aku seperti ini? Suatu sore, aku mendengar percakapan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Ibu Ratna dengan sengaja membicarakan aku di depan Clara. Evie itu memang dari kampung. Tidak tahu cara bersikap, tidak tahu cara berpakaian. Makanya Mama malu kalau dia keluar rumah bersama Ardian. Orang pasti bertanya-tanya, apa kurangnya Ardian sampai menikahi perempuan seperti itu? Clara pura-pura menunduk sopan. Ah, Tante, jangan begitu. Setiap orang punya kelebihan masing-masing kok. Tapi aku tahu, kalimat itu hanya bumbu manis untuk membuat dirinya tampak berjiwa besar. Padahal jelas ia menikmati hinaan itu. Aku menunduk dalam, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena dipermalukan, tapi juga karena aku merasa tak punya siapa-siapa untuk membelaku. Puncaknya, pada suatu malam, Ardian pulang dalam keadaan lelah. Aku mencoba menyapanya, tapi ia langsung mengibaskan tangan. Eve, aku sudah bilang jangan bikin masalah. Mama ingin aku serius dengan Clara. Aku pikir mungkin itu memang jalan terbaik, katanya tanpa menatapku. Apa maksudmu, Yan? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menarik napas panjang. Aku ingin kau pergi. Kembali ke kampungmu. Bawa anak itu kalau kau mau, atau... Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin, atau gugurkan saja. Jangan bikin repot. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Yan, itu anakmu juga. Bagaimana mungkin kamu bicara begitu? Ia memalingkan wajah. Aku tidak mau anak itu lahir dari rahim perempuan seperti kamu. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada 1000 pisau. Aku mengurung diri di kamar, memeluk perutku yang semakin besar. Tangisku pecah, tubuhku bergetar hebat. Ya Allah, apa aku harus keluar dari rumah ini? Apa aku harus membesarkan anakku sendirian? Bisikku di tengah tangisan. Aku merasakan gerakan lembut dari dalam rahimku, seakan bayi kecilku merespons rasa sakitku. Aku mengusap perutku dengan tangan gemetar. Nak, maafkan ibu. Dunia ini terlalu kejam. Tapi ibu janji, ibu tidak akan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, kamu akan lahir. Kamu akan melihat dunia, dan ibu akan melindungimu. Tangisku malam itu adalah tangis tekad. Aku tahu, waktuku di rumah itu tidak lama lagi. Clara semakin berkuasa, Ibu Ratna semakin membenciku, Ardian semakin ingin menyingkirkanku. Dan aku harus bersiap, aku harus kuat, demi anakku. Maka berakhirlah babak ini. Aku bukan lagi sekadar istri yang dilupakan, tapi sudah benar-benar dianggap penghalang. Clara dipuja bak ratu, aku dipaksa untuk pergi, dan kandunganku dianggap aib. Namun aku tahu, di balik semua luka ini, Tuhan pasti menyiapkan jalan. Aku hanya harus menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Sejak percakapan terakhir dengan Ardian, aku tahu waktuku di rumah itu sudah tinggal hitungan hari.
Hubungan kami retak, bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping. Ardian semakin jarang pulang ke rumah. Kalaupun pulang, hanya sebentar, lalu pergi lagi bersama Clara. Ibu Ratna sudah terang-terangan menyuruhku berkemas. Evi, jangan keras kepala. Kalau kau memang tahu diri, pergilah sebelum aku sendiri yang mengusirmu. Keluarga ini tidak butuh perempuan kampungan seperti kamu. Aku terdiam, mencoba menahan air mata. Ingin rasanya berteriak, melawan, mengatakan bahwa aku adalah istri sah anaknya, bahwa aku berhak tinggal di rumah itu. Tapi suaraku seakan terkunci di tenggorokan. Malam-malamku semakin panjang, penuh tangisan dan doa. Aku hanya bisa memeluk perutku, mencoba menenangkan bayi yang kutahu merasakan kesedihanku. Hari itu, Clara kembali datang. Bukan hanya datang, tapi membawa koper besar. Aku akan tinggal di sini sementara, Tante. Mama di rumah lagi sibuk, aku butuh tempat tenang, katanya manis. Ibu Ratna langsung mempersilakannya. Tentu saja, sayang. Anggap saja ini rumahmu. Aku yang mendengar percakapan itu hanya bisa mematung. Hati kecilku berbisik, mereka benar-benar ingin menggantikanku dengan dia. Malamnya, pertengkaran besar tak bisa dihindari. Ardian pulang larut malam, bersama Clara. Aku menunggunya di ruang tamu, mataku sembab, tubuhku lelah. Yan, sampai kapan begini? Sampai kapan kamu bawa dia ke rumah ini? Aku ini istrimu, suaraku pecah. Clara hanya menatapku dengan senyum sinis. Mas, aku naik dulu ke kamar, ya. Kasihan kamu dimarahi terus. Ia melenggang pergi, meninggalkan aku dan Ardian. Ardian menarik napas panjang, wajahnya tegang. Eve, aku sudah bilang jangan bikin ribut. Kalau kamu nggak bisa terima, lebih baik kamu pergi. Aku berdiri gemetar. Pergi? Yan, aku ini istrimu. Aku hamil anakmu. Apa kamu tega mengusir aku di tengah malam begini? Ardian menatapku dingin. Aku tidak pernah ingin anak itu, Eve. Kamu yang memaksa mempertahankannya. Jadi, kalau kamu mau tetap keras kepala, urus saja sendiri. Aku sudah memilih Clara. Kalimat itu membuat kakiku goyah. Rasanya seluruh dunia runtuh menimpaku. Ibu Ratna keluar dari kamarnya, wajahnya dingin. Evi, kau dengar sendiri kan? Ardian tidak mau lagi sama kamu. Jadi jangan menunda-nunda. Bereskan barangmu dan tinggalkan rumah ini. Aku terisak, memeluk perutku. Bu, tega sekali Bu. Saya ini menantu ibu. Saya sedang hamil. Apa tidak ada sedikit pun iba dari ibu? Tapi beliau hanya berpaling. Pergi. Dengan tubuh lemah dan hati remuk, aku berkemas malam itu juga. Hanya koper kecil berisi pakaian seadanya dan beberapa perlengkapan bayi yang kubawa. Aku berdiri di depan pintu rumah, menatap sekali lagi rumah yang dulu kuanggap istana kebahagiaan. Kini rumah itu bagai neraka yang menelanku hidup-hidup. Ardian tidak keluar mengantar. Clara justru muncul di ambang pintu, melipat tangan di dada. Semoga beruntung, Evi. Semoga kamu bisa bertahan hidup di luar sana. Senyumnya adalah luka terakhir yang ditorehkan malam itu. Aku melangkah pergi dalam kegelapan, tanpa tujuan jelas. Air mataku jatuh deras. Perutku terasa semakin berat, tubuhku gemetar menahan beban fisik dan batin. Aku hanya tahu satu hal, aku harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Demi bayiku. Aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani lampu jalan dan suara kendaraan yang sesekali lewat. Udara malam menusuk kulitku, membuat tubuhku menggigil. Di sebuah halte sepi, aku duduk sambil memeluk koperku. Air mata terus mengalir. Ya Allah, kemana aku harus pergi? Kampung terlalu jauh. Aku tidak punya uang cukup. Siapa yang bisa menolongku? Aku merasa benar-benar sendirian. Dunia seakan menutup semua pintu. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku merasakan gerakan kecil di perutku. Bayiku menendang pelan, seakan mengingatkanku untuk tidak menyerah. Aku tersenyum getir sambil mengusap perutku. Ibu tidak boleh lemah, ya, Nat. Kita harus bertahan. Kita pasti bisa melewati ini. Saat fajar mulai merekah, aku memutuskan untuk berjalan menuju terminal kecil. Aku berpikir untuk mencari tumpangan,
Mungkin bus menuju kota lain. Di tengah keramaian pagi, aku berpapasan dengan seorang pria berjas rapi. Ia menoleh padaku, wajahnya terlihat kaget. Evie, suaranya berat namun penuh kehangatan. Aku mendongak, mataku berkaca-kaca. Raka? Ya, dia adalah Raka, teman lamaku di SMA, sekaligus orang yang dulu diam-diam mencintaiku. Kami terpisah setelah lulus. Aku tak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi, apalagi dalam kondisi sehancur ini. Raka menatapku lama, lalu pandangannya turun ke perutku yang membuncit. Ia tampak shock sekaligus iba. Kamu, hamil? Kamu kenapa di sini? Kok sendirian? Aku tak mampu menahan tangis. Semua luka yang kutahan semalaman tumpah di hadapannya. Rak, aku diusir, aku tidak punya tempat lagi. Raka segera menghampiriku, menahan bahuku dengan lembut. Tenang, Evie. Kamu nggak sendirian lagi sekarang. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan kamu terlantar begini. Kata-kata itu, entah kenapa, membuat bebanku sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Raka menatapku penuh iba. Tanpa banyak bertanya lagi, ia langsung mengambil koper kecil di tanganku. Ayo, ikut aku. Kamu nggak bisa terus begini di jalanan, apalagi dalam keadaan hamil besar, ucapnya dengan nada tegas namun lembut. Aku sempat ragu. Rak, aku nggak mau merepotkanmu. Aku bisa cari kontrakan murah. Raka menggeleng cepat. Tidak, Eve. Kamu butuh tempat aman. Butuh istirahat. Jangan keras kepala. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana dengan bayi itu? Aku terdiam. Kata-katanya membuatku sadar, aku tidak boleh memikirkan gengsi. Ada nyawa lain yang harus kulindungi. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Baik, aku ikut. Raka tersenyum tipis, lalu menggandengku menuju mobil hitam mewah yang terparkir di pinggir jalan. Saat itu aku baru sadar, Raka bukan lagi pria sederhana seperti dulu. Ada wibawa besar dalam dirinya. Mobil itu membawaku ke sebuah rumah besar bergaya modern minimalis. Rumah yang hangat, jauh berbeda dari istana mertua yang dingin dan penuh kebencian. Masuklah, Eve. Anggap rumah ini rumahmu sendiri, ucap Raka sambil membantuku menurunkan koper. Aku menatap sekeliling dengan kagum sekaligus minder. Rak, ini rumahmu? Indah sekali. Raka tersenyum kecil. Hanya tempat singgah. Rumah tanpa orang yang kita sayangi tidak ada artinya. Ucapan itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Aku teringat bagaimana dulu rumah mertuaku yang megah terasa seperti penjara. Raka mempersilakan aku duduk di sofa empuk. Ia lalu membuatkan segelas susu hangat dan meletakkannya di hadapanku. Minumlah. Itu baik untukmu dan bayimu, katanya lembut. Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Terima kasih, Rak. Aku sudah lama tidak diperlakukan sebaik ini. Raka menatapku lama. Eve, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang untukmu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ada kehangatan yang selama ini hilang, kini kembali kutemukan di hadapannya. Malam itu, setelah aku tenang, Raka bertanya pelan. Eve, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa sampai diusir begitu? Aku menghela napas panjang. Meski berat, aku menceritakan semuanya, tentang Ardian yang memaksaku menggugurkan kandungan, tentang mertua yang selalu merendahkan, tentang Clara yang masuk ke rumah dan dipuja bagai ratu, hingga akhirnya aku benar-benar diusir. Setiap kata yang keluar dari mulutku membuatku kembali merasakan perihnya luka itu. Sesekali aku berhenti, menahan tangis. Raka mendengarkan tanpa menyela, wajahnya semakin tegang, rahangnya mengeras. Jadi, dia tega mengusirmu dalam keadaan hamil? Dan ibunya mendukung semua itu? Suaranya bergetar menahan marah. Aku menunduk. Iya, Rat. Mereka malu punya menantu seperti aku. Mereka lebih memilih Clara. Raka mengepalkan tangan. Astaga, Ardian benar-benar buta. Mereka tidak tahu siapa yang mereka singkirkan. Aku menatapnya ragu. Maksudmu? Raka tersenyum tipis, penuh makna. Maksudku, kamu lebih berharga dari yang mereka kira.
Kamu bukan perempuan kampungan yang harusnya dipermalukan. Kamu adalah wanita yang kuat, yang memilih mempertahankan anaknya meski seluruh dunia menentang. Itu sesuatu yang harus dihormati, bukan direndahkan. Kata-katanya membuat hatiku luluh. Setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai sosok yang layak dihargai. Hari-hari berikutnya, Raka merawatku dengan penuh perhatian. Ia selalu memastikan aku makan tepat waktu, selalu menyiapkan buah-buahan segar, bahkan mengantarku kontrol ke dokter kandungan. Dokter sempat berkata, syukurlah kondisi ibu dan janin sehat, meski ada tanda-tanda stres. Tolong jaga agar ibu tidak terlalu banyak pikiran. Raka menepuk pundakku pelan. Dengar itu, Eve. Kamu harus tenang, tidak boleh sedih lagi. Kalau ada yang membuatmu sedih, biar aku yang urus. Aku tersenyum haru. Rak, kenapa kamu begitu baik padaku? Raka menatapku dengan serius. Karena aku memang peduli padamu sejak dulu. Kamu tahu itu, kan? Aku terdiam. Hatiku berdesir, mengingat masa SMA. Memang, dulu Raka selalu ada untukku, tapi aku memilih Ardian. Kini, saat aku ditinggalkan Ardian, justru Raka yang datang menolongku. Meski aku mulai merasa aman bersama Raka, hatiku masih penuh luka. Ada bagian dari diriku yang belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah tanggaku hancur. Malam-malamku masih sering dipenuhi mimpi buruk. Clara duduk di pelaminan bersama Ardian, sementara aku berdiri di luar jendela dengan bayi di pelukan, ditertawakan oleh mertua. Aku sering terbangun dengan tangis tertahan. Raka yang mendengar selalu menenangkanku. Sudah, Eve. Jangan biarkan mimpi buruk itu meracuni hatimu. Kamu lebih berharga dari mereka. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan bahagia lagi. Aku menatapnya, mencoba percaya pada kata-kata itu. Hari demi hari berlalu, kehadiran Raka mulai menyembuhkan lukaku. Ia bukan hanya memberiku tempat tinggal, tapi juga menghadirkan rasa aman yang lama sekali tidak kurasakan. Pagi-pagi, ia sering menyapaku dengan senyum hangat. Eve, aku sudah buatkan sarapan. Ada bubur ayam, aku tahu kamu suka itu sejak SMA. Aku terkesiap. Kamu masih ingat? Raka tertawa kecil. Tentu. Aku ingat banyak hal tentangmu. Bahkan hal-hal kecil yang mungkin kamu sendiri sudah lupa. Hatiku bergetar. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu peduli, sementara orang yang dulu bersumpah melindungiku justru mengkhianati? Setiap kali janinku bergerak, aku selalu merasa ada semangat baru. Raka bahkan ikut merasakan momen itu. Ra, sini cepat, bayi ini menendang, kataku sambil meletakkan tanganku di perut. Raka mendekat, meletakkan telapak tangannya dengan hati-hati. Saat terasa tendangan kecil, wajahnya berubah haru. Ya Tuhan, luar biasa sekali. Bayi ini kuat, Eve. Seperti ibunya, katanya dengan suara bergetar. Aku hampir menangis mendengarnya. Untuk pertama kalinya, ada pria yang benar-benar menghargai kehadiran anakku, bukan menolaknya. Suatu malam, kami duduk di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Raka menatapku serius. Eve, aku tahu kamu sudah terluka begitu dalam. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian lagi. Aku akan ada untukmu. Aku akan ada untuk anakmu. Tidak peduli apa kata orang, aku akan melindungi kalian. Aku terdiam, menatap matanya. Ada ketulusan yang tak bisa kudustakan. Rak, kamu sadarkan, anak ini bukan darah dagingmu? Bagaimana kalau nanti dia bertanya siapa ayah kandungnya? Tanyaku ragu. Raka tersenyum hangat. Kalau hari itu tiba, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku juga akan bilang bahwa sejak ia dalam kandungan, aku sudah menganggapnya anakku sendiri. Darah bukan satu-satunya yang membuat seseorang jadi ayah. Kasih sayanglah yang membuatnya nyata. Air mataku pecah. Kata-kata itu bagai cahaya yang menembus kegelapan hidupku. Rak, aku beruntung sekali masih punya kamu. Raka menggenggam tanganku. Bukan kamu yang beruntung, Eve. Aku yang beruntung. Tuhan memberiku kesempatan untuk menjaga wanita yang kucintai sejak dulu. Hatiku bergetar hebat. Aku belum bisa mengucap cinta kembali,
Luka masa lalu masih terlalu segar. Tapi aku tahu, hatiku perlahan mulai pulih di sisinya. Sejak saat itu, aku tak lagi merasa lemah. Aku belajar tertawa lagi, belajar tersenyum tanpa kepura-puraan. Aku mulai menyiapkan pakaian bayi, membeli perlengkapan kecil dengan uang yang Raka sediakan tanpa pernah menghitung. Ini bukan sekadar perlengkapan, Eve. Ini simbol harapan baru. Kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik, katanya setiap kali aku tampak ragu menerima bantuannya. Aku tahu, masa depanku kini tidak lagi gelap. Ada cahaya yang menerangi jalanku, cahaya yang datang dari Raka dan bayi yang kukandung. Malam pengusiran dari rumah mertua dulu adalah titik patah dalam hidupku. Saat itulah aku merasa seluruh dunia menolakku. Tapi dari titik terendah itu, aku menemukan seseorang yang memelukku tanpa syarat. Raka, pria yang dulu mencintaiku dalam diam, kini hadir sebagai penyelamatku. Ia bukan hanya menolongku bertahan hidup, tapi juga memberi janji untuk merawat anakku seolah anaknya sendiri. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka, masih ada masa lalu yang kelak harus kuhadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Aku punya anak yang harus kulindungi. Aku punya Raka yang kini berjalan di sisiku. Dan aku percaya, badai yang menghancurkanku kemarin hanyalah awal dari kebahagiaan yang lebih indah di depan sana. Hari-hariku bersama Raka terasa begitu berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan, tidak ada tekanan untuk menggugurkan kandungan. Setiap pagi, Raka selalu menyapaku dengan senyum hangat. Selamat pagi, Eve. Kamu tidur nyenyak? Bagaimana bayinya? Aktif semalam? Aku hanya bisa tersenyum sambil mengusap perutku. Iya, dia aktif sekali. Sepertinya dia tahu ada yang menjaga kami. Raka menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku bergetar. Dan aku akan selalu ada untuknya. Dan untukmu. Aku mulai percaya diri kembali. Jika dulu aku selalu minder karena dianggap kampungan, kini Raka justru membesarkan hatiku. Suatu kali, aku menangis saat bercermin. Lihat aku, Rak, aku gemuk, wajahku kusam, penampilanku jauh dari glamor. Mana mungkin aku pantas di sisimu? Kau pria sukses, tampan, kaya. Sedangkan aku? Raka langsung mendekat, menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Eve, jangan pernah bicara begitu lagi. Cantik bukan soal pakaian mahal atau wajah penuh riasan. Cantik itu soal hati. Dan hatimu, Eve, lebih indah dari siapapun yang pernah kutemui. Kau kuat, tulus, penuh kasih. Itu yang membuatku mencintaimu. Aku terisak, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa dihargai. Untuk pertama kalinya, aku merasa berharga apa adanya. Beberapa minggu kemudian, Raka membawaku menemui keluarganya. Aku sempat ketakutan, membayangkan mereka akan menolakku sebagaimana mertuaku dulu. Aku takut, Rat. Bagaimana kalau mereka juga merendahkanku? Tanyaku dengan suara gemetar. Raka menggenggam tanganku erat. Tenanglah. Mereka bukan seperti itu. Mereka akan menerimamu, aku janji. Dan benar saja. Saat aku bertemu dengan orang tua Raka, mereka menyambutku dengan hangat. Ibu dengar banyak tentangmu dari Raka, kata ibunya sambil merangkulku. Jangan khawatir, Nak. Kamu sudah seperti anak kami sendiri. Kamu tidak sendirian lagi. Aku tertegun, mataku berkaca-kaca. Perasaan yang tak pernah kudapat dari mertua dulu, kini kuterima tanpa syarat. Ayah Raka menambahkan, kami sudah lama menunggu Raka membawa perempuan yang membuatnya bahagia. Dan saat melihatmu, kami tahu kamulah orangnya. Aku tak sanggup menahan air mata. Aku benar-benar merasa diterima, bukan dihina. Beberapa bulan kemudian, saat usia kandunganku memasuki 8 bulan, Raka mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah namun tenang. Aku tidak menyangka malam itu akan menjadi malam bersejarah. Saat hidangan penutup datang, Raka tiba-tiba berdiri, lalu berlutut di hadapanku. Ia mengeluarkan kotak kecil berisi cincin berkilau. Evie, suaranya bergetar namun tegas. Aku tahu kamu sudah melalui banyak luka. Aku tahu hatimu masih penuh goresan. Tapi aku ingin menjadi orang yang menyembuhkan semuanya.
Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anakmu. Will you marry me? Aku menutup mulutku, air mata langsung mengalir deras. Restoran seketika hening, semua mata memandang kami. Rak, aku takut. Bagaimana kalau aku mengecewakanmu? Suaraku bergetar. Raka tersenyum, menatapku penuh keyakinan. Kamu tidak akan pernah mengecewakanku, Eve. Karena yang aku cintai adalah dirimu apa adanya. Dan aku janji akan mencintai anakmu seperti anakku sendiri. Aku tidak bisa lagi menolak. Dengan air mata bahagia, aku mengangguk. Ya, Rat. Aku mau. Sorak-sorai kecil terdengar dari pengunjung restoran. Raka memasangkan cincin di jariku, lalu memelukku dengan lembut. Malam itu, aku merasa hidupku benar-benar dimulai kembali. Beberapa minggu setelah melahirkan, pernikahan kami digelar. Meski sederhana, pesta itu dipenuhi kebahagiaan. Aku mengenakan gaun putih yang anggun, bayi kecilku berada di gendongan ibunda Raka. Saat akad berlangsung, air mataku tak henti mengalir. Aku tak percaya masih bisa merasakan momen seindah ini, setelah dulu aku hampir hancur. Raka mengucap ijab kabul dengan suara mantap, dan semua tamu bersorak haru. Aku resmi menjadi istrinya, dan anakku resmi memiliki ayah yang mencintainya dengan tulus. Hari-hari setelah pernikahan, aku benar-benar merasakan arti kata diratukan. Ibu mertua baruku selalu memanggilku dengan lembut. Evie, jangan terlalu capek ya. Kamu baru melahirkan, fokus saja merawat bayimu. Biarkan urusan rumah kami yang atur. Ayah mertua sering menggendong cucu barunya sambil tersenyum bangga. Lihatlah, cucu ini akan tumbuh hebat. Karena ia lahir dari ibu yang hebat. Aku hanya bisa terharu setiap kali mendengarnya. Aku yang dulu diperlakukan hina, kini benar-benar dihargai. Dan Raka, ia selalu memastikan aku merasa istimewa. Eve, kamu bukan hanya istriku. Kamu adalah ratu di rumah ini. Jangan pernah lupa itu. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh warna. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman, bukan lagi dengan ketakutan akan hinaan. Raka selalu ada di sisiku, membantu mengurus bayi kecil kami. Aku bagian menyiapkan popok, katanya sambil tertawa ketika bayiku menangis tengah malam. Aku tersenyum lelah tapi bahagia. Kamu tidak capek harus bangun terus, Rak? Bagaimana mungkin aku tega tidur nyenyak sementara istriku dan bayiku butuh bantuan, jawabnya sambil menimang si kecil. Aku menatapnya dengan hati yang menghangat. Begitu berbeda dengan masa laluku, suami yang dulu bahkan tidak mau mengakui anak ini, apalagi merawatnya. Menjadi seorang ibu memang melelahkan, tapi aku tidak pernah merasa sendirian. Keluarga Raka selalu mendukungku. Suatu sore, ibunya menemaniku menyusui. Ia tersenyum lembut. Evie, kamu tahu tidak? Sejak Raka kecil, aku selalu berdoa dia menemukan istri yang kuat, yang bisa membuatnya bahagia. Dan aku lihat, doa itu terkabul lewat kamu. Aku terkejut. Benarkah, Bu? Saya tidak merasa sekuat itu. Sang ibu menggenggam tanganku. Kamu sangat kuat. Kamu memilih mempertahankan bayimu meski semua orang menentang. Itu bukti kekuatanmu. Dan sekarang lihatlah betapa bahagianya Raka denganmu. Air mataku kembali menetes. Dulu, setiap tetes air mataku adalah karena luka. Kini, setiap tetesnya adalah karena rasa syukur. Raka selalu punya cara membuatku merasa istimewa, meski lewat hal-hal sederhana. Pernah suatu kali aku merasa minder ketika harus menghadiri acara bisnisnya. Rak, aku tidak punya gaun mewah. Aku takut dibandingkan dengan istri-istri pengusaha lain, kataku dengan cemas. Raka tersenyum sambil mengusap pipiku. Eve, kamu tidak perlu pakaian mahal untuk membuatku bangga. Aku ingin dunia tahu, wanita yang sederhana tapi berhati emas inilah yang kupilih menjadi pendamping hidupku. Hari itu aku hadir di sampingnya dengan gaun sederhana berwarna pastel. Meski sederhana, tatapan kagum dari orang-orang membuatku sadar, yang memancarkan keindahan bukanlah pakaiannya, melainkan keyakinan dan cinta yang mengelilingiku. Anak kami tumbuh sehat. Sejak lahir, Raka selalu terlibat penuh. Ia bahkan mengganti popok, memandikan, hingga menidurkan bayi kecil kami. Suatu malam,
Aku terbangun mendengar suara lirih Raka di kamar bayi. Aku mengintip, dan kulihat ia sedang menggendong si kecil sambil berbisik. Anakku, jangan pernah merasa sendiri ya. Meski aku bukan ayah kandungmu, aku akan jadi ayah terbaik yang bisa kamu miliki. Aku akan lindungi kamu dan ibumu dengan seluruh hidupku. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Hati ini terasa penuh. Bayiku benar-benar beruntung punya sosok ayah seperti Raka. Tidak semua orang mudah menerima keadaanku. Ada beberapa tamu undangan atau kenalan Raka yang sempat berbisik-bisik, mempertanyakan kenapa ia menikahi seorang janda dengan anak. Tapi Raka selalu menjawab dengan tegas. Evi bukan sekadar istriku. Dia adalah kehormatan dalam hidupku. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya. Nilailah dari keberaniannya untuk bangkit. Kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih. Raka bukan hanya suami, ia juga pelindung harga diriku. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering merenung sambil menatap bayi kecil kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberiku kesempatan kedua. Terima kasih karena Engkau menghadirkan Raka dan keluarga yang menerimaku dengan tulus. Jika dulu aku hampir hancur, kini Engkau menunjukkan bahwa masih ada kebahagiaan yang bisa kuraih. Aku tahu, luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi luka itu kini berubah menjadi kekuatan. Aku bukan lagi perempuan lemah yang selalu dipandang rendah. Aku adalah seorang ibu yang dicintai, seorang istri yang dihormati, seorang wanita yang diratukan di rumah barunya. Dan semua itu kutemukan karena keberanian untuk pergi dari rumah yang dulu hanya memberiku luka. Kehidupan baruku bersama Raka bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kebangkitan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berani meninggalkan mereka yang merendahkan kita, dan memilih bersama orang yang benar-benar menghargai kita. Raka tidak hanya menjadi suami, ia juga menjadi ayah, sahabat, sekaligus penopang hidupku. Bayi kecilku tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang, jauh dari penolakan yang dulu pernah mengancamnya. Aku merasa seperti hidup kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Dan aku tahu, badai masa laluku hanya disiapkan Tuhan untuk membawaku menuju pelabuhan bahagia ini. Hari itu aku menerima kabar dari seorang teman lama. Eve, kau tahu, Ardian dan Clara akan menikah minggu depan. Undangan mereka tersebar kemana-mana. Aku tercekat. Jadi benar, setelah semua drama, mereka akhirnya benar-benar akan menikah. Temanku melanjutkan, aku tahu mungkin ini menyakitkan bagimu. Tapi, kau harus tahu, mereka menggelar pesta besar-besaran. Seakan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka pasangan sempurna. Aku hanya tersenyum miris. Dunia tidak tahu, di balik kemewahan itu tersimpan kebusukan. Malamnya, aku menceritakan kabar itu pada Raka. Rak, Ardian akan menikah dengan Clara. Mereka ingin membuat pesta besar, mengundang banyak orang. Raka menatapku dengan tenang. Lalu, apa yang kamu rasakan? Aku menarik napas panjang. Aku ingin datang. Bukan untuk merusak, tapi untuk menunjukkan, aku bukan lagi wanita yang mereka injak-injak. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah mereka bayangkan. Raka tersenyum tipis. Kalau itu yang kamu mau, aku akan ada di sisimu. Kita akan datang bersama. Hatiku bergetar. Aku tidak sendiri. Aku punya seseorang yang akan menggenggam tanganku saat menghadapi masa lalu. Hari itu tiba. Hotel mewah di pusat kota dipenuhi tamu undangan. Lampu kristal berkilauan, gaun-gaun glamor bertebaran. Semua orang sibuk mengagumi pesta yang disebut-sebut sebagai pernikahan megah tahun ini. Aku melangkah masuk bersama Raka. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, elegan tanpa berlebihan. Rambutku ditata rapi, make-up tipis tapi menonjolkan keteduhan wajahku. Raka berjalan di sampingku dengan setelan jas hitam yang membuatnya tampak gagah. Tangannya menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan. Begitu kami masuk, banyak pasang mata menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu kan mantan istrinya Ardian. Dia datang juga? Lihat, dia bersama siapa? Astaga, itu kan CEO Raka Wijaya. Aku menunduk sedikit,
Tapi Raka berbisik di telingaku. Angkat kepalamu, Eve. Malam ini bukan malam mereka saja. Malam ini juga malam kebangkitanmu. Aku tersenyum tipis, lalu menegakkan kepala. Tak lama, aku melihat Ardian dan Clara berdiri di pelaminan. Clara tampak mengenakan gaun putih penuh kristal, wajahnya dipoles glamor. Ardian tersenyum lebar, meski matanya sedikit membesar saat melihatku. Aku bisa melihat jelas keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka aku akan datang, apalagi bersama pria seperti Raka. Mertua lamaku juga tampak terkejut. Wajahnya yang biasanya angkuh tiba-tiba menegang. Mereka saling berbisik, jelas tak nyaman melihatku berdiri begitu percaya diri. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan. Saat ada kesempatan, aku dan Raka berjalan mendekati pelaminan. Ardian menyambut dengan senyum kaku. Evie, kau datang juga? Aku menatapnya dengan tenang. Tentu saja. Bukankah ini hari besar kalian? Sayang sekali kalau aku melewatkannya. Clara menyeringai sinis. Wah, penampilanmu lumayan juga sekarang. Tidak secanggung dulu. Raka langsung menimpali dengan suara dingin namun tegas. Lumayan? Bagiku, Evie selalu mempesona. Dengan kesederhanaannya, dia lebih berharga dari segala kemewahan yang kau pamerkan, Clara. Clara tercekat, wajahnya memerah. Ardian tampak salah tingkah. Aku tersenyum elegan. Selamat ya, Ardian, Clara. Semoga kalian bahagia. Aku juga bahagia sekarang, dengan suamiku. Aku menekankan kata, suamiku, sambil menggenggam lengan Raka erat-erat. Tamu-tamu di sekitar langsung bergumam, beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Acara berlanjut, namun ketegangan di udara makin terasa. Saat sesi sambutan, Raka secara tak sengaja, atau mungkin memang disengaja, dipanggil MC ke panggung sebagai tamu kehormatan. Dengan tenang, Raka berdiri. Terima kasih atas undangan ini. Saya datang bersama istri saya, Evie. Ia menatapku dengan penuh kebanggaan. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padaku. Raka melanjutkan dengan suara tegas, saya hanya ingin mengatakan, wanita yang hari ini menjadi istri saya, dulunya pernah dianggap rendah. Dihina karena kesederhanaannya, bahkan ditolak anak yang dikandungnya. Tapi lihatlah sekarang. Dia berdiri di sini sebagai istri saya, dan saya bangga memilikinya. Ruangan gempar. Ardian menegang, wajahnya pucat. Clara berusaha tersenyum tapi jelas gugup. Aku berdiri, menatap ke arah Clara. Oh ya, satu hal lagi. Untuk kalian yang belum tahu, Clara bukanlah wanita kaya raya seperti yang kalian kira. Dia hanyalah karyawan biasa di kantor Ardian. Mobil yang sering dipamerkannya, itu mobil kantor. Semua glamor ini, hanyalah topeng. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Tamu-tamu saling pandang, beberapa menahan tawa, beberapa lagi menatap sinis ke arah Clara. Wajah Clara merah padam, matanya membelalak ke arahku. Kau berani mempermalukanku di hari pernikahanku? Aku tersenyum manis. Aku tidak mempermalukanmu, Clara. Aku hanya membuka kebenaran. Suasana pernikahan berubah kacau. Para tamu mulai meninggalkan ruangan, beberapa mencibir, beberapa menggelengkan kepala. Ardian mendekat padaku dengan wajah penuh amarah. Evie, kau tidak punya hak merusak pestaku. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tidak merusak apapun, Ardian. Kau sendiri yang merusak hidupmu dengan pilihanmu. Kau pernah menolak anakku, menolak darah dagingmu. Dan sekarang, lihatlah, Tuhan menunjukkan balasanmu dengan caranya sendiri. Ardian terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Sementara Clara marah besar, menyalahkan semua orang. Pesta yang tadinya megah, kini berubah jadi bahan gunjingan. Aku dan Raka meninggalkan ruangan dengan tenang, menggenggam tangan satu sama lain. Malam itu, aku merasa menang. Bukan karena berhasil mempermalukan mereka, tapi karena berhasil menunjukkan pada diriku sendiri, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak. Aku kini adalah seorang istri yang dicintai, seorang ibu yang dihargai, seorang wanita yang bangkit dari kehancuran. Dan yang paling penting, aku bahagia.
Begitu aku dan Raka melangkah turun dari panggung, suasana makin panas. Tiba-tiba suara lantang terdengar dari arah depan. Apa maksud semua ini, Clara? Itu suara ibu mertuaku dulu, wanita yang pernah mengusirku tanpa ampun. Wajahnya merah padam, matanya melotot ke arah Clara. Kau bilang kau wanita terhormat. Kau bilang kau bisa memberikan nama baik untuk keluarga kami. Ternyata kau hanya karyawan rendahan yang pandai menipu penampilan. Semua tamu terhenyak. Clara panik, mencoba meraih tangan ibu mertua. Tante, aku bisa jelaskan. Diam, bentak wanita itu. Kau mempermalukan keluargaku di depan orang banyak. Bahkan di hari pernikahanmu sendiri. Bagaimana aku bisa menerima ini? Ayah mertuaku yang biasanya tenang pun kali ini bersuara dingin. Ardian, kau sudah membuat keputusan bodoh. Meninggalkan istri baik-baik demi perempuan seperti ini? Sekarang kau lihat akibatnya. Ardian terdiam, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan wibawa. Beberapa menit kemudian, Ardian mendekatiku. Suaranya lirih, berbeda jauh dari nada congkaknya dulu. Evi, aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu begitu dulu. Aku terlalu sibuk mengejar gengsi sampai melupakan siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku menatapnya dengan datar. Kau sadar sekarang? Setelah semua penghinaan? Setelah kau menolak anakmu sendiri? Air mata tampak di sudut matanya. Tolong, Eve, setidaknya izinkan aku bertemu dengan anakku. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menggeleng perlahan. Tidak, Ardian. Anak ini tidak butuh seorang ayah yang pernah ingin melenyapkannya. Ia sudah punya ayah yang jauh lebih baik, ayah yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Aku menoleh ke arah Raka, yang berdiri tegap di sisiku. Matanya menatap Ardian dengan dingin, penuh peringatan. Ardian menunduk, seakan kalah total. Sementara itu, Clara sibuk menahan air mata. Tamu-tamu mencibir, beberapa bahkan terang-terangan mengolok-oloknya. Kirain dia anak orang kaya, ternyata cuma karyawan biasa. Pantas saja suka pamer, ternyata cuma pinjam fasilitas kantor. Clara menoleh ke Ardian dengan wajah putus asa. Mas, katakan sesuatu. Jangan diam saja. Aku bisa jelaskan semua ini. Namun Ardian hanya menatapnya dengan dingin. Entah karena benar-benar kecewa, atau karena rasa malunya sudah terlalu dalam. Clara memukul dada Ardian. Kau pengecut. Kau biarkan aku dihina begini. Ibu mertuaku makin murka. Sudah cukup. Aku tidak sudi punya menantu seperti ini. Suasana berubah kacau. Para tamu mulai berbondong-bondong keluar, meninggalkan pesta yang seharusnya menjadi momen paling indah bagi Ardian dan Clara. Kini, pesta itu jadi bahan tertawaan kota. Aku meraih tangan Raka, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar sekelilingku. Mari kita pulang, Rat. Kita tidak perlu berlama-lama di sini. Kita sudah menunjukkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Raka mengangguk, lalu menuntunku keluar dengan gagah. Sebelum benar-benar pergi, aku menatap sekali lagi ke arah Ardian dan mertua lamaku. Terima kasih, karena pernah membuangku. Jika tidak, aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati seperti sekarang. Kalimat itu membuat suasana makin panas. Ardian menunduk semakin dalam, Clara terisak tak karuan, sementara mertuaku dulu hanya bisa terdiam dengan wajah dipenuhi penyesalan. Aku dan Raka melangkah keluar dengan kepala tegak. Begitu keluar dari ballroom, beberapa tamu yang lebih dulu meninggalkan ruangan menatapku dengan kagum. Luar biasa, dia berani tampil elegan tanpa harus ribut. Benar, caranya membongkar kebohongan itu begitu halus tapi mematikan. Lihat suaminya, tampak begitu bangga padanya. Itu baru namanya pasangan sejati. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak butuh pengakuan orang banyak, tapi kata-kata mereka menjadi bukti bahwa aku berhasil. Berhasil bangkit, berhasil menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang pantas diinjak-injak. Di mobil, dalam perjalanan pulang, aku terdiam lama. Aku masih memikirkan semua yang terjadi. Raka meraih tanganku. Kamu hebat sekali malam ini, Eve. Kamu tidak hanya berdiri menghadapi mereka, kamu juga menunjukkan siapa dirimu sebenarnya.
Aku bangga padamu. Aku menoleh padanya, air mata mengalir. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu, Rat. Terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Raka mencium punggung tanganku. Kita sudah melewati badai. Sekarang saatnya menikmati kebahagiaan. Aku tersenyum, lalu menatap keluar jendela. Kota berkilauan di malam hari, seolah ikut merayakan kebebasanku dari masa lalu. Pesta yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan Ardian dan Clara berakhir menjadi kehancuran. Kebohongan terbongkar, gengsi runtuh, dan semua orang melihat wajah asli mereka. Sementara aku berjalan keluar dengan kepala tegak, menggandeng pria yang benar-benar mencintaiku. Malam itu aku belajar satu hal penting. Kebenaran tidak selalu harus diteriakkan dengan amarah. Terkadang, ia bisa dibisikkan dengan elegan dan justru lebih mematikan. Aku telah membuktikannya. Sejak malam pernikahan itu, kehidupanku semakin terasa damai. Aku kembali menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Bayiku tumbuh sehat, setiap senyum mungilnya menjadi penyemangat hidupku. Pagi-pagi, Raka selalu membangunkanku dengan lembut. Eve, ayo sarapan. Kamu butuh tenaga untuk mengurus si kecil. Kadang ia sudah lebih dulu menggendong anak kami, menimangnya sambil bernyanyi pelan. Bunda masih tidur, ya? Yuk kita kasih dia kejutan, katanya sambil tersenyum. Pemandangan itu membuatku sering menitikkan air mata bahagia. Bagaimana mungkin aku dulu hampir menyerah mempertahankan anakku, padahal ia kini menjadi alasan terbesarku untuk hidup? Kehidupan pernikahanku dengan Raka berbeda jauh dengan yang pernah kualami dulu. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada tekanan. Yang ada hanya cinta, kesabaran, dan saling menghargai. Rak, aku tidak secantik wanita-wanita yang sering kamu temui di dunia bisnis. Apa kamu pernah menyesal menikahi aku? Tanyaku suatu malam dengan ragu. Raka tersenyum, mengusap rambutku. Eve, aku tidak butuh wanita cantik yang hanya jadi pajangan. Aku butuh wanita kuat yang bisa menemaniku melalui suka duka. Dan itu ada pada dirimu. Kamu lebih berharga dari siapapun. Aku terdiam, lalu memeluknya erat. Aku benar-benar merasa dihargai. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan mereka, kabar buruk tentang Ardian dan Clara mulai beredar. Dari gosip yang kudengar, bisnis keluarga Ardian mulai goyah. Banyak klien yang menarik diri karena hilangnya kepercayaan. Pesta pernikahan yang berakhir ricuh menjadi bahan gunjingan, membuat reputasi mereka tercoreng. Clara pun tak tahan dengan tekanan. Ia sering terlihat bertengkar dengan Ardian di depan umum. Kau tidak bisa melindungiku. Semua orang menertawakan kita, teriak Clara suatu kali, menurut kabar yang dibawa seorang kenalan. Sementara mertuaku dulu, yang pernah begitu angkuh, kini harus menanggung malu. Mereka jarang keluar rumah, khawatir dijadikan bahan cibiran tetangga. Aku hanya mendengar semua itu dengan senyum tipis. Aku tidak pernah berharap mereka hancur, tapi ternyata hidup memberi balasan dengan caranya sendiri. Suatu sore, aku sedang berjalan-jalan di taman bersama bayi kecilku. Tiba-tiba seseorang menghampiriku. Aku terkejut, itu Ardian. Wajahnya tampak kusut, matanya sayu, jauh berbeda dari sosok angkuh yang pernah kukenal. Evie, suaranya lirih. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Aku menatapnya datar. Ada apa lagi, Ardian? Ia menunduk, menatap bayi di gendonganku. Air matanya menetes. Dia cantik sekali. Dia pasti anak kita, ya? Boleh aku menggendongnya sebentar? Aku mengeratkan pelukanku pada bayi kecilku. Tidak, anak ini bukan anak kita. Dia adalah anakku, dan ayahnya adalah Raka. Kau sudah kehilangan hakmu sejak kau menolaknya dulu. Ardian terisak. Evie, maafkan aku benar-benar menyesal. Aku buta karena gengsi dan kebodohan. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki semuanya, meski terlambat. Aku menggeleng tegas. Penyesalanmu tidak bisa menghapus luka yang kau torehkan. Anak ini tidak butuh seorang ayah yang dulu ingin menyingkirkannya. Dia sudah punya ayah yang mencintainya lebih dari segalanya. Ardian hanya bisa menangis. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya dalam penyesalan. Setiap kali aku menatap Raka yang bermain dengan anakku, aku tahu keputusanku benar.
Papa sudah pulang, teriak Raka suatu sore sambil menggendong belanjaan untuk si kecil. Bayi kami menjerit girang, meski masih terlalu kecil untuk mengerti. Aku tersenyum. Kamu benar-benar ayah yang hebat, Raka menatapku dengan lembut. Bukan aku yang hebat, Eve. Kamulah yang hebat karena sudah mempertahankan anak ini meski dunia menentangmu. Aku hanya beruntung diberi kesempatan menjadi bagian dari hidup kalian. Aku meraih tangannya. Tidak, Rak. Kita sama-sama beruntung. Aku beruntung punya suami seperti kamu, dan anak ini beruntung punya ayah sepertimu. Hidup memang berputar. Dulu aku dipandang hina, dipaksa meninggalkan anakku. Tapi sekarang, aku justru bahagia dengan keluarga baru yang penuh cinta. Sementara mereka yang dulu merendahkanku kini tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memilih untuk bahagia. Dan itu adalah balasan paling indah yang bisa kuberikan. Beberapa minggu setelah pertemuan di taman itu, aku kembali mendengar kabar baru. Kali ini kabar tentang rumah tangga Ardian dan Clara. Pernikahan mereka sudah seperti neraka, cerita seorang teman lamaku yang masih berhubungan dengan keluarga Ardian. Clara sering menghilang berhari-hari, sementara Ardian sibuk menutup-nutupi masalah bisnis keluarganya yang semakin jatuh. Aku hanya mengangguk mendengar kabar itu. Tak ada rasa kasihan, tak ada juga kegembiraan. Aku hanya merasa, itulah hasil dari pilihan mereka sendiri. Sementara itu, kehidupanku dengan Raka semakin harmonis. Raka tidak hanya seorang suami, tapi juga sahabat, pendengar, sekaligus ayah terbaik bagi anakku. Ia tidak pernah lelah membantuku bergadang saat bayi kami rewel. Bahkan, kadang ia sengaja menenangkannya agar aku bisa beristirahat lebih lama. Suatu malam, ketika aku terbangun dan melihat Raka tertidur di sofa dengan bayi kecil kami di pelukannya, aku menitikkan air mata haru. Ya Allah, terima kasih telah menggantikan kesedihan dulu dengan kebahagiaan ini, bisikku. Aku sadar, dulu aku sempat takut menghadapi masa depan. Tapi kini, aku justru menjalani hari-hari yang penuh warna. Ardian tampaknya belum menyerah. Suatu hari ia datang ke rumahku. Untungnya Raka sedang ada di rumah. Evi, aku mohon, izinkan aku bertemu lebih sering dengan anakku, ucapnya lirih. Raka langsung berdiri di sampingku, menatapnya tajam. Anak ini bukan milikmu, Ardian. Kau sudah menolaknya sejak dalam kandungan. Jangan pernah mencoba merebut apa yang sudah bukan hakmu. Ardian menunduk, wajahnya pucat. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Aku menatapnya dingin. Kesalahanmu terlalu besar untuk ditebus dengan permintaan sesederhana itu. Kau sudah membuatku hampir kehilangan anak ini. Kau sudah membuatku merasa tak berharga. Tidak ada ruang lagi untukmu dalam hidupku. Ardian hanya bisa terisak. Raka kemudian menutup pintu di hadapannya. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi melihat Ardian berani mendekatiku. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa Clara meninggalkan Ardian. Rupanya ia tak tahan hidup dalam tekanan, terlebih setelah mengetahui bahwa harta keluarga Ardian sudah banyak yang terkikis. Clara kembali ke kehidupannya semula, seorang karyawan biasa. Bedanya, kali ini ia membawa reputasi buruk. Banyak yang tak lagi menghormatinya. Pantas saja dulu selalu pamer, sindir beberapa orang. Sekarang jatuh miskin, siapa yang mau menolong? Ardian benar-benar sendirian. Orang yang dulu dielu-elukannya pergi, meninggalkannya di tengah kehancuran. Kabar lain juga sampai ke telingaku, ibu mertuaku dulu jatuh sakit. Stres karena malu dan menyesal, ia sering menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dulu aku tidak memaksanya menggugurkan kandungan, mungkin semua ini tidak akan terjadi, begitu katanya menurut cerita orang dekat keluarga itu. Aku hanya menghela napas. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Sementara mereka sibuk dengan penyesalan, kehidupanku justru makin indah. Anakku tumbuh sehat dan cerdas. Ia mulai bisa memanggil Papa pada Raka, dan melihat itu membuatku bahagia tak terkira. Papa, Pak, gumamnya sambil menepuk-nepuk wajah Raka. Raka tersenyum lebar, lalu mencium anak kami. Papa sayang kamu, nak. Aku menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Inilah yang dulu mereka sebut aku tidak pantas dapatkan, batinku. Tapi lihatlah sekarang,
aku mendapatkan yang jauh lebih baik. Suatu hari, secara tak sengaja aku kembali bertemu Ardian di sebuah kafe. Ia duduk sendirian, wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, benar-benar berbeda dari pria angkuh yang dulu. Aku hendak pergi tanpa menyapanya, tapi ia menatapku dan memanggil lirih. Tolong, sebentar saja. Aku berhenti. Ada apa lagi, Ardian? Ia menunduk. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu, aku belajar banyak. Mungkin aku tidak akan pernah bahagia lagi, tapi aku harap kamu selalu bahagia dengan keluargamu. Aku terdiam, lalu menjawab tenang. Aku sudah memaafkanmu, Ardian. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ia menatapku lama, lalu tersenyum getir. Kamu benar. Selamat tinggal, Evie. Aku pun pergi, meninggalkannya dengan masa lalunya. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi mendengar kabar tentang Ardian, Clara, ataupun mertuaku. Mereka lenyap dari hidupku, tertelan oleh penyesalan dan kesalahan mereka sendiri. Aku melangkah maju. Bersama Raka, aku membangun keluarga penuh cinta. Aku tidak lagi disebut perempuan kampungan, karena ternyata nilai seorang wanita bukan ditentukan dari asalnya, tapi dari keteguhan hatinya. Dan aku tahu, kebahagiaanku bersama Raka dan anakku adalah jawaban paling indah untuk semua hinaan masa lalu. Aku masih ingat jelas hari-hari kelam itu, ketika suamiku sendiri, Ardian, memaksaku menggugurkan kandungan. Katanya, ia malu memiliki anak dari perempuan kampungan sepertiku. Lebih sakit lagi, mertua yang seharusnya menjadi orang tua bagiku justru mendukungnya. Anak ini tidak pantas lahir dari rahim perempuan rendahan, begitu ucap ibuku mertua kala itu. Kata-kata yang hingga kini masih kadang terngiang di telingaku. Aku hampir menyerah, hampir percaya bahwa aku memang tidak pantas menjadi seorang ibu. Tapi ada suara kecil di dalam hatiku yang berbisik, pertahankan. Anak ini titipan Tuhan. Jangan biarkan siapapun merampasnya. Itulah titik awal perlawanan. Aku memilih mempertahankan bayi yang kukandung, meski harus melawan dunia sekalipun. Keputusan meninggalkan rumah itu adalah keputusan terberat, tapi juga terindah. Berat, karena aku harus meninggalkan semua yang dulu kusebut keluarga. Indah, karena akhirnya aku bisa bebas dari penindasan. Aku pergi tanpa arah, hanya berbekal keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanku. Setiap langkah penuh air mata, tapi juga penuh doa. Dan doa itu dijawab dengan pertemuan tak terduga dengan Raka, teman lama yang pernah mencintaiku diam-diam. Ia yang kini menjadi seorang CEO, pria mapan dengan hati yang tetap tulus. Saat aku paling rapuh, ia datang menjadi sandaran. Saat aku merasa tidak berharga, ia melihatku sebagai wanita paling berharga. Pernikahanku dengan Raka menjadi awal kehidupan baru. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi paksaan. Yang ada hanya cinta, kesabaran, dan penghargaan. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman. Setiap malam, aku tidur dengan hati tenang. Bayi kecilku tumbuh dengan penuh kasih sayang. Dan Raka, ia tidak pernah membedakan darah siapa anak ini. Baginya, cinta tidak butuh alasan biologis. Di rumah ini, aku benar-benar diratukan. Bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, tapi karena cintanya. Hidup punya cara sendiri memberi balasan. Ardian, Clara, dan mertuaku yang dulu begitu angkuh akhirnya jatuh dalam penyesalan. Pesta pernikahan mereka hancur, reputasi keluarga mereka runtuh, dan rumah tangga Ardian Clara menjadi neraka. Mertua yang dulu merasa lebih mulia kini hidup dalam malu. Aku tidak pernah mendoakan keburukan bagi mereka, tapi begitulah hukum alam. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Aku memilih untuk tidak menoleh lagi ke belakang. Biarlah mereka dengan penyesalannya. Aku dengan kebahagiaanku. Saat Ardian datang menemuiku, meminta kesempatan kedua, aku tahu hatiku sudah mati untuknya. Aku ingin menebus kesalahanku, katanya sambil menangis. Tapi bagaimana aku bisa melupakan? Bagaimana aku bisa menyerahkan anakku pada pria yang dulu memintaku menggugurkannya? Tidak mungkin. Aku menutup pintu untuknya. Bukan karena dendam,
tapi karena aku tidak ingin membuka luka lama. Ardian tenggelam dalam penyesalan, sementara aku melangkah maju dengan keluarga baruku. Tahun demi tahun berlalu. Raka membuktikan cintanya tidak pernah berkurang. Ia mendampingiku melewati suka dan duka. Anakku tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh kasih. Ia tumbuh dengan panggilan, Papa, pada Raka, dan aku tahu itulah anugerah terbesar dalam hidupku. Kami sering berlibur bersama, tertawa bersama, makan di meja yang penuh dengan kehangatan. Sesuatu yang dulu tidak pernah aku rasakan di rumah Ardian. Kini, aku benar-benar merasakan arti rumah. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hati merasa aman dan dicintai. Jika aku bisa berbicara pada diriku yang dulu, yang menangis dalam kesendirian, yang merasa tidak pantas, aku akan berkata, "Bertahanlah. Luka ini hanyalah jalan menuju cahaya. Kau akan menemukan orang yang benar-benar mencintaimu. Kau akan membuktikan bahwa seorang perempuan kampungan pun bisa menjadi ratu, selama ia berani mempertahankan harga dirinya." Dan itulah yang benar-benar terjadi padaku. Kini, aku tidak lagi melihat ke belakang dengan marah. Aku melihat ke belakang dengan syukur. Andai Ardian dan mertuaku tidak memperlakukanku sekejam itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Mungkin aku masih terjebak dalam rumah tangga penuh tekanan. Aku bahagia bukan karena mereka hancur. Aku bahagia karena aku memilih untuk bangkit. Dan untuk setiap wanita yang pernah merasa tidak pantas, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh status sosial, tapi oleh keberanianmu mempertahankan yang benar. Aku sudah membuktikannya. Aku, yang dulu dianggap kampungan, kini hidup bahagia sebagai istri yang diratukan dan ibu yang dicintai anaknya. Itulah balasan terbaik dari semua luka.